Oke Pam, hari ini Ido ditemenin nih main mini soccernya. Nah, ditemenin sama siapa tuh? Sama Siva dong, istri tercinta. Dan kayaknya dia juga mau ngasih sepatu sih. Yuk kita naik ke atas. Kita lihat dia mau ngasih sepatu apa ya. Waduh, paling seneng deh kalau main soccer terus disupport sama istri, terus dibeliin sepatu lagi. Wah, masya Allah, ini mah istri terbaik tercinta. Makasih ya sayang ya. Oke Pam, nih lihat langsung Ido pakai. Nah keren kan? Wah, langsung semangat nih mainnya, pasti makin semangat. Oke Pam, kita lihat ya, Siva katanya mau ngasih kado. Yuk kita naik ke atas, kita lihat dia mau ngasih apa sih. Wih, luar biasa Siva, makasih loh kadonya. Ya udah, coba ya kita buka, kita lihat dulu nih isinya apa nih. Widih, sepatu nggak tuh, keren keren, makasih banyak Siva. Nah, bertepatan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, yang mau ikut serta gabung di sini di mini soccer kajian musyawarah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita lebih istiqomah lagi ya mengikuti olahraga sambil kajian. Masya Allah, mudah-mudahan nanti nextnya bisa ikut kajian bareng. Terus kajian online-nya juga. Siapakah itu? Nih dia, Bang Bilar, Masya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah lah kita ini. Saya lagi main ini juga ya, main pingpong ya, atau main iya. Oh, main petak umpet. Ya, oke. Oh, iya siap. Oh, setiap sore Senin ya. Oke. Iya, cuman aku nggak berani kalau main di situ mah, karena memang di situ kan senior semua, jadi takut aja kalau main di situ. Iya, sempat diajakin Bang Billy juga. Ya udah, kita kajian dulu yuk kita kajian. Dunia dalam keadaan yang sangat istimewa. Ketika dia meninggal dunia, ibunya telepon gurunya. Assalamualaikum Ustaz, dalam keadaan menangis. Anak saya meninggal Ustaz, namanya Bungman meninggal Ustaz. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ustaznya. Di mana sekarang Bungman? Ada di rumah Ustaz. Datanglah gurunya, Ustaznya ke rumahnya. Ketika dilihat dengan mata kepalanya sendiri, Ustaznya melihat Bungman itu meninggal dalam keadaan sedang memegang Al-Quran dan sedang memakai peci, sedang memakai gamis. Tanda kalau dia sedang meninggal dalam keadaan yang sangat istimewa, husnul khatimah. Maka ketika si Bungman ini hendak dimandikan jasadnya, yang mengangkat jasadnya ini cukup 2 orang. Padahal badannya besar. Bahkan saksi mengatakan bahwasanya 2 orang yang mengangkat badannya mengatakan badan anak ini, jasad anak muda ini sangat ringan seperti kapas. Ketika dimandikan, dibersihkan, kemudian ketika dikafarkan, hendak dicium sama bundanya, disuruh sama ustadznya, bunda silahkan. Kalau ibu nak kecup kening Bungman sekarang, silahkan kecup sebelum dikuburkan. Ketika ibunya hendak mencium kening anaknya, tiba-tiba yang tadinya wajahnya kering, tidak ada air sama sekali, tiba-tiba bercucuran air keringat di wajahnya. Maka ketika itu ustadznya heran, kok bisa? Padahal tadi habis dimandikan sudah dikeringkan wajahnya dengan kapas. Maka kata ustadznya, oh mungkin masih ada sisa dari rambutnya yang jatuh kepada jidatnya si anak Bungman tadi tersebut. Maka ketika itu kata ustadznya apa? Ibu silahkan cium kening si Bungman tersebut. Sudah dikeringkan dengan kapas. Ketika yang kedua kalinya hendak dicium, mendekati kening anaknya, tiba-tiba bercucuran lagi keringat di wajahnya. Maka ketika itu semua orang yang melihat bertakbir dan berkatalah ustadz itu kepada ibunya, ibu, saya mau bertanya kepada ibu, sebetulnya apa amalan anak muda ini sehingga dia meninggal dalam keadaan seperti ini? Karena salah satu tanda wafatnya orang dalam keadaan husnul khotimah, bercucuran atau berkeluaran wajah di airnya, air di wajahnya. Maka kata ibunya apa? Tunggu sebentar ustadz, saya mau ke kamar. Ketika ke kamar, dia balik ke ustadznya, dia membawa sebuah mushaf. Mushaf ini diserahkan kepada ustadznya. Ustadz, ini Ustadz, amalan anak saya Ustadz. Dari awal saya belikan mushaf ini, dari kecil sampai sekarang tidak pernah diganti. Dan dia sehingga dia wafat dalam keadaan yang sangat-sangat istimewa. Dan satu lagi yang cerita yang sangat menarik, ini saya dapatin dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Beliau cerita langsung ke saya, suatu ketika santri-santri beliau ketika itu ada di Palembang, 3 santri. Yang pertama
santrinya ini yang satu hafal Quran 30 juz, yang kedua hafal Quran 20 juz, yang ketiga hafal Quran 10 juz. Tiga-tiganya diutus sama pesantren untuk ikuti lomba musabaqah hifdzul Quran di kampung sebelah. Berangkat 3 santri, ditemani sama satu ustadznya. Ketika dia berangkat ke kampung sebelah, karena tidak ada yang namanya transportasi darat, maka harus menggunakan yang namanya menyeberangi Sungai Musi menggunakan sampan. Sampan yang kecil. Ketika dia berangkat menyeberangi, kemudian sampai di kampung sebelah itu, dia ikut lomba, dia menang, membawa kemenangan Quran. Ketika dia pulang di malam hari, menyeberangi sungai kembali, Sungai Musi itu di malam harinya, maka qadarullah ternyata sampannya bocor. Ketika sampannya bocor, lama-kelamaan air itu masuk dan membuat perahu sampan itu tenggelam. Dan ketika yang luar biasanya apa? Anak yang hafal Quran 30 juz tadi, anak kecil, dia juara 1. Ketika itu dia pegang mushaf di dadanya, ustadznya bilang, "Nak, lepaskan mushafnya, nak. Kalau kamu gak melepaskan mushafnya, kamu tidak akan bisa berenang dan sampai ke permukaan di daratan." Apa kata anak kecil itu? "Ustaz, saya lebih baik mati dalam keadaan bertemu Allah memegang Quran ya Ustaz." Maka ketika itu tidak lama kemudian anak ini meninggal dunia. 3 hari 2 malam jasadnya tidak ditemukan. Tim SAR turun, polisi turun, semua pesantren turun mencari anak ini di mana. Sehingga dapat kabar ternyata anak itu ditemukan di kampung yang sangat jauh sekali di sana. Disamperin ke sana bersama tim SAR, polisi dan orang-orang pesantren. Yang luar biasanya apa? Ketika ditemukan jasadnya, anak muda, anak kecil ini meninggal dalam keadaan memegang mushaf tidak lepas di tangannya. Bahkan yang luar biasanya lagi, anak ini seharusnya secara logika meninggal 3 hari 2 malam, badannya membengkak, membiru. Tapi Allah jaga jasadnya. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga anak muda tersebut. Allah menjaga anak tersebut. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Maka semua orang yang melihat itu bertakbir. Dibawa jasadnya ke rumah, dimandikan. Bahkan ketika dimandikan, ditarik mushafnya tidak bisa. Diangkat mushafnya tidak bisa. Dipaksa ditarik tidak bisa. Seakan-akan anak ini ingin meninggal menghadap kepada Allah, sedang membawa Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu tidak lama ibunya datang dari kampung yang sangat jauh, datang ke rumah tersebut melihat jasad anaknya. Menangislah ibunya ketika itu. Apa kata ibunya? Dalam keadaan meneteskan air mata, ibunya berkata, "Nak, ibu sudah ridho dalam kepergianmu, nak. Ibu ridho, wallahi ibu ridho, ibu ridho." 3 kali diucapkan kata ridho kepada anak tersebut yang telah meninggal dunia memegang mushaf. Maka setelah 3 kali diucapkan kata ridho, terlepas dengan sendirinya mushaf yang ada di dadanya ketika itu. Luar biasa. Begitulah Allah menjaga hamba-hamba pilihan Allah yang kalau misalnya hari ini kita memperjuangkan berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita selalu pegang Al-Quran, kita akan selalu hidupnya akan Jazakumullah khairan jaza. Insyaallah luar biasa bahwasanya Al-Quran itu harus dipegang oleh kita. Qira'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an kasani. Baca Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran akan menolong kita. Di dunia kita ditolong dan di akhirat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo megang handphone setiap hari. Pagi megang handphone, bangun tidur megang handphone, kamar mandi megang handphone. Mau ngapain? Mau buang air juga megang handphone. Ayo jangan kalah kita megang handphone dengan megang Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, baca Al-Quran. Kalau kita bisa nyentuh Al-Quran, gak usah banyak-banyak. 1 ain dulu belajar. 1 ain pagi, 1 ain sore, 1 ain habis sholat zuhur, 1 ain habis sholat asar, pelan-pelan. Dan berharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku khatam Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Berharap ya Allah, ketemu bulan Ramadan saya bisa khatam Al-Quran. Dan sekarang, cicil-cicil. Insya Allah kita menjadi hamba-Nya Allah yang mau membaca Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk berada dalam jiwa kita, mencerminkan akhlakul Quran sebagai mana Sayyidina Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu selanjutnya 5 menit lagi buat Syekh dari Palestina. Wilayah melihat fadl Rasulullah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah ya. Dan Allah SWT berfirman, awalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha, juga ya, di awal surat Taha, ayat-ayat pertama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa." Masya Allah, tabarak ar-Rahman. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa, yani ya Muhammad ما أنزلنا عليك القرآن ليصيبك الشقاء. قال العلماء في تفسير هذه الآية يا ما القرآن لا يكون سببا للشقاء وإنما القرآن سبب للسعادة. apa maknanya itu? Al-Quran sebab bahagia ya, bahagia. Masya Allah, tabarak ar-Rahman.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha juga. Tapi di terakhir ya, di terakhir ayat-ayat surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Di dunia ini ya, di dunia ini. Fa inna lahu ma'ishatan ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Di hari kiamat. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال كذلك. جواب dari Allah Subhanahu wa taala. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Apa makna ayat-ayat ini? ومن أعرض عن ذكري. Apa maksud zikri di sini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini apa maksud zikri. Allah Subhanahu wa taala terus Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? كذلك أتتك آياتنا. ذكري معناه آياتنا. ذكري ini maksud apa? Maksud Al-Quran. ومن أعرض عن ذكري apa maknanya itu? Tidak tidak mau baca Al-Quran, tidak mau buka mushaf, tidak mau buka mushaf, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau faham Al-Quran, tidak mau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau faham tafsir ayat-ayat Al-Quran, tidak mau. Antum tidak mau, kami tidak mau, kita tidak mau. apa lagi? Ada azab di dunia. Apa azab di dunia? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sesungguhnya di dunia ini apa? ضَنْكَ kesulitan. Apa maknanya ضَنْكَ? Kesulitan. Kesulitan di mana? Tunggu. Syekh, di jalan ada bertanya dari orang-orang Indonesia. Banyak ya? Banyak bertanya. Syekh, sebentar Syekh. Apa? Syekh, ada kesulitan di istri. Ada kesulitan di anak-anak saya. Ada kesulitan di rizki. Ada kesulitan di barakah. Tidak ada barakah di waktu. Tidak ada barakah di rumah saya. Tidak ada barakah di istri. Tidak ada barakah di anak-anak saya. Apa jawab? Jawab apa? Jawab dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Ini azab di dunia. Dan ada azab di akhirat. Di hari kiamat. Apa azab di akhirat? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Apa maknanya أعمى? Buta. Ya? Datang di hari kiamat buta. Ya Rabbi, kenapa saya buta di sini? Ya Rabbi, kenapa saya tidak bisa melihat di sini? Saya di dunia, waqad kuntu basira. Saya di dunia bisa melihat. Di sini saya tidak bisa. Kenapa ya Rabb? Jawab dari Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna." Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang ke antum. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kirim ayat-ayat Al-Quran ke rumah saya. Semua ada di rumah mushaf atau enggak? Ada? Di kamar tidur ada? Allah Subhanahu wa taala sudah kirim ke antum, ke rumah saya antum al-mushaf. Tapi kami tidak mau buka mushaf. Ya, ada bertanya di sini, kapan terakhir kali antum buka mushaf? Kapan? Tapi ada dua bertanya. Bertanya lagi, kapan terakhir kali antum buka HP? Sebelum saat ya? Sebelum. Ya? Baru ya? Al-an. Buka. Semua buka HP. Tapi tidak semua buka mushaf. Hatta al-qari ya Syekh. Sampai dia qari masyhur di Indonesia. Baca dari handphone. Tidak baca dari mushaf. Hamlul mushaf sunnah.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nazar fil mushaf kama qala Utsman radhiyallahu anhu wa ardhah, an-nazar fil mushaf sunnah, an-nazar fil mushaf ajr. Melihat di dalam mushaf. Ya. Insyaallah siap. Insyaallah siap-siap hari ini di malam ini. belum tidur atau apa? النظر في المصحف اولا ما معنى تفسر الشيخ ترجم belum tidur يعني لا ننام حتى ننظر في المصحف. Sebelum tidur wajib buka Al-Quran. Ya. Surat Al-Mulk. Oke, siap? 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 Saya tidak siap atau enggak? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. نفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بالقرآن العظيم وجعله شفيعا لنا يوم القيامة وجعله ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا وجعله نجاة لنا من النار ودلالة لنا على الحق وتبصرة لنا بالحق. اللهم آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah saya mulai sekarang satu Al-Quran walaupun satu ayat. Kalau enggak kita nggak akan bisa melihat nanti di yaumul qiyamah. Kita nggak akan bisa melihat nanti di padang mahsyar. Allah butakan kita, Allah tutup pandangan kita, Allah tidak melihatkan kita. Siapa orang yang mengabaikan, siapa orang yang tidak mengingatkan dengan Al-Quran, siapa orang yang melupakan dengan Al-Quran, bahkan lebih banyak handphone yang digunakannya, lebih banyak urusan dunia yang dikerjakannya, maka kita akan jauh daripada keberkahan, kebahagiaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut wajar yang beliau katakan mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya, kesulitan dalam rumah tangganya, kesulitan dalam usahanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terakhir kita berharap ya Allah, jadikanlah kita hamba yang selalu ingat dengan Al-Quran. Sentuhlah hati hamba ya Allah, agar hamba bisa baca Quran minimum satu ayat. Alhamdulillah satu juz satu harinya. Gerakan diri kita agar bisa kita satu juz satu hari. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami ya Allah. Al-hadiniyah binyadil futuh wal munuh wal rusul wa tabatan nasuh wa salah jasadi wa rila hadatil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabul hajatuna min al-hadirin bi asraril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما شكره كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاول والاخرين كل وقت وحين في الملل على يوم الدين حتى ترث الارض من عليها وانت خير الوارثين. اللهم ثبتنا يا الله بالايمان، اللهم ثبتنا يا الله بالايمان، اللهم ثبتنا يا الله بالاسلام، وثبتنا يا الله بالاحسان، وثبتنا يا الله بالتوحيد والاستقامه، وثبتنا يا الله بالتقوى والاستقامه. اللهم افتح لنا يا الله يا رب ابواب الرحمه والنعمه والبركه وصحه العافيه وتدمر لعباد الله ورزقا وسعه مباركه يا الله ورزقا حلالا طيبه مباركه يا الله. اللهم صل على نور الانوار وسير الاسرار وتريق الاجيال مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والأطهار سبيل الخير على نعم الله وإفضاله. اللهم بحرمة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين ولا حول من ورنا شاربين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وفينا شر خلقك أجمعين وفينا شر خلقك أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله يا رب في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصحة والعافية يا الله صوم رمضان وصحة والعافية يا الله صوم رمضان ورزقا وسعة مباركة يا الله بالبركة شهر رمضان واجعلنا مباركة يا الله وسعادة ونعمة وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الحفظ من النار وشهر السلامة وشهر القرآن وشهر ليلة القدر يا الله يا رب بالبركة رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله يا رب جعل ليلة القدر يا الله. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. أطفأت غضبك باللا إله إلا الله واستجلبت رضاك باللا إله
إلا الله وسددت وحوائجي منك باللا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالقبول يا الله يا رب ولا حجاب من المولى بالواسطة الرسول بالبركة التعليم والتعليم والذكر يا رب وقبول حاجاتنا من الحاضرين يا أسرار الفاتحة Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Alhamdulillah, insyaallah kita ketemu minggu depan Senin malam Selasa jam 8 dan juga berharap semuanya on time dan jangan lupa gunakan aurat yang baik dan kita ketemu dalam keberkahan. Insyaallah berkah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan jangan datang, datang lagi insyaallah. Ya. Datang lagi ya. Datang lagi. Oh, lagi ya. Berkah ya. Ayo. Ya, Oh iya. Bismillah. Baru pertama. Enggak apa-apa. Bagus melek. Bagus. Mantap. Assalamualaikum. Jangan enggak datang ya. Siap. Datang. أريد دعاءكم يا حبيبي حياك الله حياك الله بارك الله فيك سلم عليه أول نلتقي على خير إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم حبيبي السلام عليكم حياك الله سلم يا محمد سلم ربي يسعدك تعبك يسعدك يا حبيبي Masya Allah, makasih. Luar biasa tendangan Anda ya. ini lebih mantap salah harusnya dari tadi ini yang nendang salah kita dipaksa Habib jadi gak enak kan Izin hitung lagi. Sehat-sehat istri. Mana main lagi ya? Enak banget, gantian dong. Ranking ya. Anak alumni. Nama aslinya Adik Jigo. Nama aslinya. Nama di bola Adik Jago. Bang Jago. Jadi yang ngegolin murid-murid saya. Masukin murid saya. Berarti keluarnya pagi doang nggak boleh jago. Makasih ya. Di Bandung salah. Sana nelpon apa mana deh? Oh gitu ya. Tapi busy kan. Alhamdulillah kelar sudah ya. Main bolanya udah. Tadi sebelum main bola kita juga sholat isya juga berjamaah tadi di bawah. Alhamdulillah kelar latihan dengar tausiah. Insyaallah berkah lah. Insyaallah ketemu lagi di Senin depan.